aja dari sekarang. Iya. Oke. Di dosen ada ya. Oh, dimulai jam berapa nih? Insya Allah dimulai jam 15.30 nih Bapak. Iya. Tunggu DPL dulu. Dosen tunggu lapangan. Atau enggak? Kalau untuk DPR nggak bisa ikut kayaknya Bapak. Ya, dimulai aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa berdiskusi bareng teman-teman dalam kajian kitab Ta'limut Ta'lim walaupun masih secara online pada sore hari ini. Dan saya semua peserta pada sore hari ini sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairun Najah dari mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi Angkatan 2018. Baik teman-teman semuanya, saya harap semuanya sudah siap ya, tentunya untuk mengikuti dan mendengarkan langsung kajian kitab Ta'limut Ta'lim pada sore hari ini. Kajian kitab Ta'limut Ta'lim ini akan langsung disampaikan oleh pembicara yang sangat luar biasa, yaitu telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibnu Farhan, Espil M. Hum. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman baik? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Langsung saja, saya di sini akan membacakan CV beliau terlebih dahulu dari pemateri kita, yaitu nama Ibnu Farhan, Magister Humaniora, tempat tanggal lahir Cirebon 05 Januari 1989, jabatan dosen filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang, alamat rumah Kampung Budiraja 0206 Desa Sinarbaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Untuk nomor HP 085 224 626 375 dan untuk alamat email yaitu irfan@walisongo.com.id. Kemudian untuk pendidikan formal beliau S1 yaitu Akidah dan Kitab.
Amin Sunan Gunung Jati Cirebon. Masih dalam tahap satu nih Bapak. Oh, betul. Untuk pengalaman kerja tahun 2013 sampai 2015, beliau menjabat sebagai Asisten Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM Yogyakarta. Kemudian untuk tahun 2015 sampai 2018, beliau yaitu menjadi biasa sampai tahun 2019, beliau menjadi tetap dari kemudian tahun 2019 hingga sekarang beliau menjabat menjadi dosen Wali Semarang. Biasa sekali ya teman-teman, karena kalau kita lihat dari CV beliau dan jenjang karir atau pengalaman kerja beliau, Bapak Ibnu Farhan ini sangat kompeten untuk mengisi kajian kita mutalim pada sore hari ini. Kita tentang pasal keutamaan ilmu, tingkat kecepatan belajar, dan memilih ilmu guru dan juga teman. Nah, kalau begitu, lama-lama, nampaknya teman-teman semua sudah sangat antusias tentunya ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari ngaji online pada sore hari ini. Baiklah, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Ibnu Farhan untuk menyampaikan kajian kitab Ta'lim pada sore hari ini. Persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana luar biasa ya, ini ada bakat nanti di browser. jadi apa namanya apa penyiar televisi ya. Oke, teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita akan yang sangat terkenal ya di seluruh jagat raya dunia pesantren gitu ya. Hampir ini menjadi kitab standar awal ya, sebelum diajarkan kitab-kitab yang lain itu diajarkan kitab ini ya. Kitab ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji ya, oleh beliau Syekh Az-Zarnuji yang luar biasa, yang kitabnya ini sangat bermanfaat, bisa dikaji oleh seluruh masyarakat muslim ya, khususnya yang ada di mungkin tidak dan juga sudah diterjemahkan kitabnya itu, dan dilihat ya, sudah ada terjemahannya ya, karena sudah sangat terkenal, jadi terjemahannya sudah sangat banyak ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Pegon ya, mana Jawa. Langsung Bapak bacakan saja ya, tidak usah Bapak manain lagi ya ininya ya, tidak saya ya, kita ambil intisarinya saja lah, karena di sini mungkin juga nggak semuanya nanti yang dari pesantren, jadi nanti kalau nggak dari pesantren repot juga nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulum
ulumi wal hikam. Yang pertama, seperti pendahuluan kita pada umumnya bahwa kitab ta'lim juga selalu diawali dengan baca basmalah, baca hamdalah, alhamdulillah, dan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga. Ini adalah standar sekali ya yang digunakan dalam penulisan kitab-kitab kuning ya, selalu diawali dengan bismillah. Alasannya bahwa segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah seperti yang baik, maka keberkahannya akan hilang. Oleh karena itu, apabila kebaikan, sebaiknya kebaikan selalu diawali dengan baca alhamdulillah, bersyukur, dan sholawat ya, yang juga umum ini dibaca, dan khususnya juga bagi teman-teman yang misalnya melakukan berdoa gitu ya, itu juga penting untuk baca hamdalah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasilun aw min manafi'i wa samaratihi wa hiyal amalu bihi wa nashru yuhramuna lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'ita wa kullu man akhta tariqa dalla wa la yanul maqsud qol au jalla. Jadi di sini diterangkan, dalam teman-teman bisa baca nanti di halaman 1 itu. Jadi dijelaskan maksud dari musannif pengarang kitab yaitu Syekh Az-Zarnuji tersebut, mengapa kemudian perlu mengarang kitab ta'lim. Yang pertama bahwa ya, beliau melihat fenomena banyak sekali para tulabul ilmi ya, talibul ilmi, orang yang para santri, para mahasiswa yang mencari ilmu ya, mencari ilmunya telah serius sungguh-sungguh gitu ya, tetapi ternyata ilmunya itu tidak bermanfaat. Jadi ilmunya itu tidak membawa manfaat kepada dirinya. Nah, hal ini terjadi menurut beliau ya karena banyak dari mereka tersebut ya itu ada kesalahan, ada yang salah dalam tata cara mencari ilmunya. Oke. Nah, jadi kalau dalam sudut pandang beliau musannif ini, yang namanya mencari ilmu itu nggak seperti kayak orang kursus zaman sekarang gitu loh, dapat bayar gitu kan, kadang-kadang nggak kenal sama gurunya gitu ya, pokoknya masa bodoh gurunya siapa gitu, yang penting ilmunya sudah selesai pulang gitu ya, dia lulus gitu. Dalam kata beliau, dalam tradisi menuntut ilmu dalam tradisi Islam itu harus ada adabnya, harus ada tata keramanya, harus ada hal-hal yang supaya nanti ilmunya itu menjadi barokah ya, kalau bahasa pesantrennya ya, atau ilmunya itu bisa menjadi berkah dan manfaat. Oleh karena itu beliau mengarang kitab ini dinamakan Ta'lim Thariqat Ta'allum ya. Jadi tentang bagaimana cara atau adab untuk mencari ilmu itu. Nah, untuk bab yang pertama ya, yaitu tentang hakikat ilmu, fikih dan utamanya, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib bagi ya, orang muslim laki-laki dan perempuan. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan hadis, hanya tidak sampai pada derajat hadis, tapi hadis ini sangat terkenal sekali ya. Tapi ada hadis lain yang juga sama ya, minal mahdi adalah ya, itu masuk ke yang lahat.
Ya'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmin hal kama yuqal afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Okay. Wa yuftaradu ala muslim talabu ilmi ma yaqau fi halihi selanjutnya bahwa ketika kita itu tidak harus semua itu kita nanti ilmunya parah jadi tidak semua ilmu itu kita pelajari. Okay. Jadi yang dipelajari itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban kita. Kira-kira seperti itu. Kalau Bapak bahasakannya seperti itu. Jadi kita menuntut ilmu itu adalah ilmu yang berhubungan dengan kewajiban yang melekat pada diri. Maka di sini bisa dicontohkan, ya, orang itu wajib mempunyai ilmu sholat, karena sholat itu menjadi kewajiban bagi diri kita. Gitu. Ketika belum balik, maka dia itu tidak wajib mempelajari ilmu sholat, karena sholat belum menjadi kewajiban bagi diri. Nah, kita juga wajib mempelajari ilmu misalnya jual beli, ya. Karena ilmu jual beli apabila kita menjadi seorang pedagang. Kalau kita profesinya bukan seorang pedagang, kita tidak wajib mempelajari. Artinya seperti itu. Termasuk juga ya itu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kehidupan dunia kita. Dan ini sudah ini ya. Sebenarnya nggak usah dalil-dalil lagi yang ini kan mafhum gitu ya. Artinya secara rasional kita bisa memahami. Misalnya Mbak Kurnia ini jurusannya Mbak Kurnia. Jurusannya apa? Zoom. Kalau saya psikologi, Pak. Oh, bukan jurusan psikologi. Tulisannya yang dibaca. Jurusan psikologi misalnya, pertama harus mempelajari ilmu yang wajib, yang ilmu yang akan digunakan karena itu wajib bagi kita gitu. Kita punya kewajiban, berarti itu harus kita pelajari ilmu tersebut. Walaupun jurusannya psikologi. Contoh misalnya apa yang wajib bagi umat Islam, misalnya sholat, kan berarti wajib apa? Tahu ilmunya sholat. Tidak ada alasan mengatakan saya kan jurusannya psikologi gitu. Ya. Jadi saya nggak bisa Quran nggak lancar juga nggak apa-apa misalnya. Tidak bisa begitu. Karena nanti dalam sholat ada baca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Jadi harus membacanya harus benar, ya, sehingga itu menjadi kewajiban bagi kita. Bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai ini, makanya di UIN kenapa banyak mata kuliah agama gitu ya. Itu karena kehidupan kita di dunia kan bukan hanya soal keduniawian gitu ya. Contoh misalnya Mbak Kurnia ini bayar mahal-mahal UKT misalnya untuk belajar ilmu psikologi supaya nanti besok bisa jadi psikolog. Nanti setelah jadi psikolog tuh apa sih tujuannya? Ya ujung-ujungnya kan supaya bisa bisa menghidupi dirinya gitu ya dengan ilmu tersebut. Nah, mungkin kan saya sih belajar psikolog tuh karena senang aja gitu ya. Nanti besok saya sih mau jadi pedagang aja gitu. Kan kayaknya agak nggak mungkin gitu ya. Jadi ketika ngambil ilmu psikologi pasti pengen jadi psikolog gitu ya. Nanti yang dalam bayangannya jadi psikolog dapat duit gitu kan. Nah duitnya untuk kehidupan dirinya.
Maka hal yang sama juga harus dilakukan untuk ilmu yang agama tadi yang melekat kewajiban pada ini. Jadi kalau Mbak Kurnia ini belum bisa ngaji, itu ya aneh gitu. Anehnya kenapa? Anehnya ya karena ilmu dunia bayar mau gitu kan, tapi ilmu yang wajib menempel kita sebagai hamba Allah tidak dipelajari. Itu ya bisa dipahami ya. Jadi yang jurusan umum harus mempelajari ilmu agama yang ilmu agama tersebut digunakan sehari-hari. Seperti sholat ya, seperti taharah, ya, bersuci, ya. Oke. Nah, karena yang jurusan agama juga sama mempelajari ilmu yang dia itu untuk kehidupan dirinya gitu ya. Dia misalnya berdagang, dia bisa jadi kuli bangunan, dia itu misalnya menjadi nelayan, petani gitu kan. Dia juga mempelajari. Bisa dipahami ya. Jadi pokoknya ilmu yang harus dipelajari itu adalah ilmu yang ya, terikat dengan kewajiban yang harus dilakukan. Jadi nanti kalau Mbak Kurnia sekarang belum nikah, Mbak Khairul ini belum nikah. Nanti kalau Mbak Khairul ini sudah mau nikah, maka harus mempelajari ilmu yang terkait dengan pernikahan. Kenapa? Karena itu akan dipakai. Jadi kalau mau punya anak, berarti harus mempelajari ilmu sebagai orang tua. Jadi secara bertahap, sebagaimana yang kewajiban-kewajiban. Saya sekarang belum haji, ya, karena belum mampu haji ya belum wajib mempelajari ilmu tentang haji. Tapi nanti besok ada rezeki kemudian siap bisa haji, ya berarti sebelum berangkat haji harus apa? Ya, harus harus pelajari ilmu tentang haji. Oke. Ya, selanjutnya di halaman Bapak lewat saja. Berapa? 11, 20. Oke, nah niat mencari ilmu. Oke. Jadi tadi pertama ilmu yang harus kita cari itu adalah ilmu yang melekat kewajiban kepada kita, dan tentu saja ilmu yang akan digunakan oleh kita untuk bertahan. Ya, itu sudah pastilah, nggak usah dalil-dalilan ya, Bapak. Itu pasti cari ilmu itu untuk yang keduniawian itu untuk tahan hidup. Nah, kemudian halaman 12 ya, niat dalam mencari. Tsumma la budda lahum minan niyat fi zamani ta'allumil ilmi, idan niyat ya aslu fi jamil ahwali qali alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husniyat min a'mal al-akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mal al-akhirah thumma yasiru min a'mal dunya bi su'innya. Terus yang paling penting juga bahwa dalam mencari ilmu itu harus niat yang benar, niat yang khusus. Segala sesuatu tergantung niatnya. Rasulullah dalam hadisnya menerangkan bahwa ada amal yang kelihatannya, tapi itu bisa ditunggu ya. Ya, sebagai amal akhirat. Tapi juga sebaliknya. Ada amal yang kelihatannya tapi itu justru terhitung amal yang kan harusnya Senin sampai Selasa. Nah, tapi kan hari Senin kemarin kan kita ada kegiatan tuh.
Jadi aku sudah kemarin tuh udah izin sama Bu Sulis untuk hari diganti jadi hari Rabu, hari Seninnya. Nah, akhirnya selasa ternyata aku kira tuh masih bisa juga loh diikutin, cuma hari yang ditinggal doang hari Selasa. Jadi aku bilangnya kita tuh minggu ini hari Selasa sama hari Rabu ngajarnya. Ternyata hari Selasa ini nggak bisa loh. Nah itu aku kira-kira ngecek Bu Sulis ya gimana. Kamis Diganti jadi hari Kamis. Kalau Kamis pagi sih aku ke Balai Desa. kalau amalan akhirat ya ibadah Kamis itu kan bisa jadi kalau timbul Enggak ada, Kamis pon doang. oh Kamis doang. Tiap Kamis pon doang. ada amalan yang terlihat Chat lagi aja. Nama punten gimana sih kata-katanya? Ngapunten aja terus bahasa Indonesia bisa jadi amalan Gimana sih? salam Bu nyuwun ngapunten Nama sore ini ada amalan akhirat apa amalan yang bisa dipercaya karena yang baik bisa belajar dari psikologi ya bukan gitu misalnya pekerjaannya bisa jadi amal ibadah jadi sebagai ibadah jadi untuk apa menghidupi diri supaya tidak masuk kerja jangan terpikir ya dan biasakan kita memahami perbuatan orang lain contoh misalnya ini asal sama oleh bahaya dan baik itu sangat saya menyampaikan ke gereja itu ibadah 2 masih bisa itu gereja itu ibadah jadi misalnya yang umum itu belum berbuat sesuatu orang ini ya sekarang ada sudah haji jadi tidak ada jadi dalam hati seorang malah dengan Ramadan ya ada seorang yang jualan dia tidak pernah selama 2 bulan tidak sholat secara tidak orang-orang yang hatinya tidak baik itu dunia kok dikejar terus gitu kan malam-malam bulan puasa saya nggak pernah mewek gitu kan ucapan begitu kalau nggak ada apa karena orang bekerja kalau dia niatin bekerja sebagai ibadah menyukai diri dalam dengan alam itu dinilai ibadah itu adalah ibadah yang sifatnya bagi bahasa orang ini cari naik wajib karena sudah mempunyai anggapan keluarga yang harus dicapai masalah sholat terawih khususnya sunnah anak-anak dia dalam wajib tidak ada dia lalu biaya itu dia terawih dia nggak mantan terus hormat sampai malam jadi kita jangan memahami apa amalan orang lainnya jadi amalan yang sifatnya dia itu bisa jadi yang ibadah dan yang jauh yang diri orang itu sendiri masing-masing dan tidak bisa memahami ini nanti teman-teman bisa apa namanya bisa tanya ya nomor 18 ya bagi ini ayat baru itu atau yang terjadi lain cuma ayat dari ya sudah saya bagi yang melanggar pokok puasa
Wajahnya Sulaiman pada Scroll. selanjutnya tadi yang kita cari Udah. sesuai dengan Tuhan. Baik Setengah dulu. ya agama adalah ilmu yang hukum Setengah halaman. yang Ke atas. iman dan Ke atas. Up. untuk belajar dari ilmu agama tentu yang harus melalui dulu seperti yang akan ya dari YouTube itu ya yang apa sih tapi kurang bagus karena ya yang namanya guru itu harus dia kesehariannya dia biasa ya sisi kasih oleh kalau ingin belajar ya guru saya bagi ayat alam namanya orang yang alim tapi cuma alim mau dalam ilmu juga Allah ingin orang itu yang artinya banyak sangat terjadi dia tidak mau makan yang sudah ini betul lebih kuat Masuk. ya. Scroll dikit. Bait selanjutnya Nur. Terus. Ini saja pada dari Bapak karena kita ada perintah yang jauh ya dari situ saja ayat-ayat yang dapat Bapak jadi yang pertama kita harus tahu ilmu yang ada tapi tidak sesuai dengan kita yang kedua kita juga kita memilih hati-hati ayat ini yaitu kita harus yang alim ya dan orang ya kalau ilmunya sia-sia ya sia-sia bisa terjadi sama saja ya kita olah lagi keluar diri ya ada beberapa kritik ya ada banyak saya sering dulu sampai kuliah di ada yang kecil kuliah studi Islam belajar agama sama kafir orang kafir aja kan nama-namanya yang belajar dari ya harusnya kalau orang kafir itu dari Islam kan ada non muslim kecuali dari jalan dari non itu sosial misalnya gitu ya apa ya kita baca dari orang yang nggak mengakui ilmunya ya tentu saja silakan Mbak. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu Farhan atas pemaparan materinya. Mungkin teman-teman di sini juga setelah mendengarkan pemaparan materi tadi bisa banyak mendapatkan tambahan ilmu tentunya ya. Atau bahkan kan sudah banyak muncul pertanyaan ini yang ingin ditanyakan atau mungkin tidak sabar lagi pertanyaannya. Nah, silakan kita bertanya open kamera dan disampaikan pertanyaannya atau bisa melalui call chat dengan menyebutkan nama, asal, kemudian juga pertanyaannya. Selanjutnya akan jawab Bapak Ibu Farhan. Atau mungkin saat bertanya langsung jawab berikutnya Pak.
mau bacanya? Mas Fatma nanya katanya. Ya, Mas Giri mau nanya. Ya, monggo dipersilakan. Ya. Alasannya kira-kira apa Pak? Dia kaget lanjut di Kalau itu malah sama dengan tutup itu nanti sasaran apa kepala gitu ya kita udah buat tari ada jadi kalau salah itu kan memang untuk pembicaraan tapi bukan tujuh dalam arti katanya jadi menghitung apa perkataan dan tapi kalian menunjukkan dalam kita istilahnya itu semacam terjadi tapi kamu di kamu itu yang tidak jadi saya terkait dengan pertanyaan tapi pertanyaannya bukan pertanyaan yang yang di ya itu ya luar sejarah ya jadi itu yang apa namanya jadi yang sekolah istilahnya kalau ada jangan kalau gitu kan melalui apa ya gitu nah itu yang tidak diperbolehkan itu ya. Pemaparan yang baik-baik bermanfaat. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan dipersilakan. Ya, bisa langsung open kameranya ya. Ya, Mbak. ya, ya, suaranya sudah terdengar. Langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Terdengar suara saya ya? Sudah terdengar. Ya, izin bertanya Bapak. Assalamualaikum. Saya Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya ingin bertanya Bapak. Santri ini belajar
hanya dengan satu guru atau satu kiai, begitu Pak. Melainkan satu, dua, atau tiga lah kita ambil seperti itu, atau banyak kiai gitu. Sedangkan santri ini tahu gitu bahwa kiai yang dari dia ini sama gitu, entah dari akhlak atau sanad, mungkin duriatnya sama lah seperti itu yang diajarkan. Tapi di antara para kiai ini beda pendapat gitu Pak. Yang diajarkan itu mungkin beda pendapat. Nah, kita sebagai santri kan awam nih Pak. Bagaimana gitu untuk menyikapi, kita itu harus ikut ke yang mana gitu Pak, seperti itu. Mungkin begitu ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Masnya dari Bandung jauh-jauh ya. Saya juga kuliah di sana belum selesai. Ya, jadi pertama perbedaan pendapat itu biasa dalam agama Islam ya. Kita mengenal ada berbagai madhab. Dan yang menarik dari berbagai madhab itu guru dan murid gitu loh. Kita ambil contoh Malik, punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Malik punya madhab Maliki, Imam Syafi'i mendirikan madhab namanya madhab Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i itu adalah murid yang durhaka gitu ya, kepada Imam Malik? Kan tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi memang perbedaan pendapat itu wajar. Tentu saja kalau beliau kan levelnya sudah tinggi ya, beda dengan kita. Nah sekarang kasusnya misalnya terjadi sama kita. Jadi begini, alangkah baiknya bahwa dalam perjalanan hidup kita itu memilih satu guru ya yang menjadi khusus untuk menuntun kita dan kita ikuti. Boleh kita belajarnya ke siapa saja boleh, ya ke ulama siapa saja boleh untuk ambil sanad dan sebagainya. Tapi sebaiknya nanti pada akhirnya kita itu berpegang pada satu guru. Itu yang terjadi dalam tradisi NU khususnya. Misalnya kita tahu saya kemana-mana gitu ya. Tapi beliau hanya mengambil gurunya yang atau misalnya banyak kiai ya yang ada juga misalnya pernah ngaji ke Hasim, pernah ngaji ke kiai yang lain, tapi kemudian yang diambil itu hanya satu guru. Jadi oleh karena itu misalnya ada perbedaan pendapat di antara guru-guru kita, itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Mana yang kemudian kita pilih? Yang kita pilih adalah yang kita anggap bahwa itu perlu bersumber dari guru yang tadi, guru yang kita pegang. Jadi guru yang kita pegang karena rata-rata punya seperti itu semua. Misalnya Habibie itu kan haji ke banyak chef gitu yang ngambil toreko dari beberapa toreko. Itu ngambil yang paling besar, yang ngambilnya ke Bang Malik di Purwokerto. Jadi artinya ada satu guru gitu ya. Dan sebaiknya juga kita seperti itu supaya nanti kita itu tidak membingungkan diri kita, ya supaya lebih mantap. Adapun guru-guru yang lain ya kita pendapat beliau tersebut kita menghormati. Yang jelas perbedaan pendapat itu adalah biasa, tapi yang kita ambil itu dari guru yang kita pilih, kita pakai dan batin. Itu ya. Kepada Mas Muftihun, apakah sudah jelas dari jawaban yang telah disampaikan? Ya. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya, sangat membantu. Ya Mas Muftihun mondok di beberapa pondok gitu kan. Saya mondok di Buntet, terus pindah mondok ke Lirboyo gitu kan. Kita mau ikut yang di Buntet apa ikut yang di Lirboyo? Ya maksudnya itu lebih cenderung ngambil gurunya itu yang di mana. Ya
dan itu yang akan kita dipegang sampai akhir hayat itu ya Pak guru. Jadi sebaiknya orang itu punya guru khusus, yang guru khusus itulah yang akan menjadi istilahnya, kalau banyak pendapat maka pendapat beliau lah yang akan dipegang. Kira-kira seperti itu ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibnu Farhan. Selanjutnya bagi penanya yang ketiga, silakan untuk membuka kameranya bagi yang mau bertanya. Ya, langsung saja. Iya. Ya. Kepada Saudara Aan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ya. Kebetulan saya di Makassar, Sulawesi Selatan, ingin bertanya, kalau melihat kasus saat ini kan banyak orang yang mengaku sebagai kiai, nanti cara atau ilmu itu seperti apa sebenarnya. Nah, pasti dari sana apa dalam ini itu gimana Pak? Gimana tadi Pak Khairul? Sebenarnya Ya, untuk Mas Aan suaranya kurang jelas, jadi bisa di-chat lewat kolom komentar ya, Mas. Ya. Ya, jadi yang inti pertanyaan yang disampaikan sama Mas Aan tadi, kita tahu bahwa di zaman sekarang ini banyak ulama atau kiai ataupun ustaz yang mengaku dirinya itu sebagai ustaz. Nah, kita sebagai orang awam bagaimana ya Pak? Oke ya, memang di Indonesia tuh sangat ruwet ya hari ya. Artinya tuh ruwet lah, pakai jubah aja ya, terus datang ke acara itu minggir ada kiai itu pasti pada minta tangan semua, menyium tangannya. Itu memang kebagusannya orang Indonesia itu husnudulnya sangat tinggi sekali. Setiap kiai pasti dipanggil kiai haji, walaupun haji atau belum, pokoknya dipanggilnya kiai haji. Nah, yang pertama bahwa ya harus ada kesadaran dalam diri kita semua. Jadi kalau belum layak mengisi sesuatu, ya bilang ya, bahwa belum layak. Jadi harus kan kalau dulu Imam Malik pernah ditanya nggak bisa jawab, ya beliau bilang saya tidak bisa menjawab. Bagaimana kita tahu? Ya pertama kita harus lihatkan dari pendidikannya dulu. Ya, karena yang mau dipelajari itu ilmu agama, berarti kita lihat dari pendidikan agama. Kalau yang mau dipelajari ilmu psikologi, ya dari ilmu psikologinya, dia tuh kuliahnya di mana gitu. Masa kuliahnya arsitek terus kita belajar psikologi sama dia kan?
Jadi pertama harus kita lihat. Makanya memang butuh waktu ya. Kalau kita memang benar-benar mau cari guru yang serius itu memang. Jadi mohon maaf bahwa bukan suuzon ya, tapi tidak semua kiai yang bisa punya santri banyak itu adalah lebih hebat daripada kiai yang tidak punya santri. Tidak seperti itu. Dulu Imam Nawawi itu yang karyanya ratusan malah santri cuma beberapa orang. Jadi pertama harus kita selidiki dulu dari pendidikan. Terus yang kedua dari akhlaknya. Dari akhlaknya bagaimana keseharian bergaul, muamalah dengan manusia, muamalah dengan dengan Allah itu bagaimana. Itu kita harus teliti benar-benar. Ya. Karena nanti karena kita sudah mengikuti kan, ya, kita sama-sama berbeda. Jadi walaupun zaman sekarang kan istilahnya belajar agama itu kan kayak kursus ya, kalau zaman sekarang kita lihat ya, jadi beda dengan zaman dulu. Zaman dulu misalnya kalau teman-teman tahu Mbah Hasyim Asy'ari misalnya ngambilin cincinnya istrinya Mbah Khalil Bangkalan yang jatuh ke komberan. Nah beliau ketika disuruh Mbah Khalil itu nggak mikir-mikir, langsung jeblong aja. Nah, kalau santri sekarang kan wah itu bisa, wah ini penghinaan apa gitu. Ya karena Mbah Hasyim dulu sudah melihat Mbah Khalil itu kan luar biasa. Karena sekarang banyak yang Aku dikasih tambahan sama bapaknya. maaf ya beberapa misalnya Gus atau apa gitu ya. Kalau di daerah timur itu Gus apa yang kemudian memanfaatkan ada oknum lah, lalu ya, kan ya itu nggak tepat gitu. Makanya sangat hati-hati kalau kita memilih guru itu harus. Jadi tadi makanya sudah dijelaskan, pertama yaitu alim, kedua waro. Kalau alim banyak ya, profesor banyak, ya banyak. Tapi kalau soal waro, jaga diri, kehormatan, akhlak, yaitu ya kita harus meneliti. Kira-kira begitu ya, Mbak. Mas Basaan kira-kira. Ya, gimana Mas Aan atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Ibnu Farhan tadi? Apakah sudah jelas? Sudah ya Mas ya? Makan bangsa. Itu suaranya Jadi akhlaknya itu ya yang paling penting. Bapak sendiri belum ini, kalau Bapak pribadi aja kalau ada orang berburu dalam arti mengikuti gitu ya, dia kelasnya belum bisa itu mic-nya dibuka. kalau hanya untuk belajar teorinya ngaji, teorinya kita ya, boleh lah. Tapi kalau untuk jadi studi teladan ya Bapak pribadi masih belum pas gitu ya. Kalau yang begitu bisa belajar sama ya sama usaha gitu ya, itu baru bisa sebanyak orang-orang yang bisa benar-benar mengikuti zahir dan batinnya. Ya, saya rasa sesi tanya jawab kita pada sore hari ini sampai sini. Terima kasih atas pemaparan jawaban yang sangat luar biasa. Tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya di sini saya sudah mengambil kesimpulan dari penyampaian Bapak Ibnu Farhan pada saat ngaji online kita pada sore hari ini. Nah,
Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim, seperti mempelajari ilmu tentang keesaan Allah atau tauhid itu sendiri, beserta sifat-sifatnya, ilmu tentang sholat, toharah, bersuci, dan juga yakni tentunya ilmu tentang ibadah itu sendiri. Dan sesungguhnya orang Islam itu tidak akan tetapi yang diwajibkan bagi orang Islam adalah mencari ilmu yang berhubungan dengan keperluan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya menyutik sebuah syair yang dilontarkan oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah dari kitab Ta'lim Muta'alim, belajarlah ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu merupakan hiasan bagi pemiliknya. Carilah ilmu setiap hari agar ilmu itu semakin bertambah. Dan carilah faedah-faedahnya, kan kita semua merasakan betapa manisnya memperoleh ilmu yang barokah untuk bekal dunia dan akhirat. Nah, sebelum saya tutup, mungkin teman-teman dan semua peserta dan Bapak Ibnu Farhan bisa membuka kameranya terlebih dahulu untuk mengambil gambar untuk sesi foto bersama. Jangan dibatalin. Bagi teman yang mau mengambil gambar, dipersilakan. Dan bagi teman-teman yang belum membuka kamera, dimohon untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Dimulai untuk layar pertama, 1, 2, 3. Untuk Mas yang mengambil gambar, apakah udah? Udah. Ya. Ya, gitu saja mungkin barangkali Bapak Ibu jika dirasa sudah cukup dalam kesempatan kali ini kami berharap Bapak Ibu ingin meninggalkan forum diskusi ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Matur sembah nuhun Bapak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, demikian ngaji online kita pada sore hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kesempatan ini, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya, Hairun Najah, pamit undur diri. Buat teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lalai untuk memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan di tempat umum. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan katsira. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.